Baju yang cocok buat di gunung. Apa aja ya? Halo man, saya Aryo dan ini adalah InCam. Di video InCam kali ini saya akan ngebahas sesuatu tentang outfit, yaitu apa aja sih yang dikenakan di badan ketika kita berpetualang di hutan ataupun melakukan pendakian. Oke man, menurut saya ada dua hal pokok yang perlu dikenakan di badan saat melakukan pendakian ataupun berpetualang di hutan, yaitu pakaian dan sepatu. Ya, kita bahas perihal pakaian. Oke, hal pertama yang akan saya bahas adalah materialnya. Kenapa? Soalnya material itu menentukan nyaman tidaknya ketika kita melakukan perjalanan, dan juga apakah itu cocok ketika dari awal kita melakukan perjalanan sampai akhir kita melakukan perjalanan, ataupun ketika kita berada di situasi tertentu, baik itu hujan, badai, ataupun berangin, ataupun siang, gelap. Nah, material yang kita kenakan itu sangat berpengaruh dengan kenyamanan kita menghadapi cuaca tersebut. Bahan pakaian yang sangat-sangat harus dihindari ketika kita melakukan perjalanan yaitu yang berbahan katun dan denim. Contohnya ya, kaos saya ini sebenarnya 100% katun, atau kalau enggak yang denim itu adalah celana jeans. Kenapa? Soalnya ya misalkan celana jeans aja ya, dia sifatnya adalah mudah menyerap air, kemudian sulit kering, dan yang ketiga ketika udah menyerap air itu rasanya berat, apalagi di packing, berat-beratin tas man. Ketika hujan semua bahan kita berbahan katun dan jeans, waduh, sangat-sangat gak nyaman, dan itu sangat-sangat beresiko untuk kita terserang hipotermia, yaitu penyakit yang membuat tubuh kita menggigil hebat dan akibatnya bisa kehilangan kesadaran, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi ya dihindari pakai bahan yang kayak gitu kan. Kuncinya adalah keep dry dan quick dry. Niscaya akan terhindar dari hipotermia. Nah, material yang disarankan adalah tipe-tipe material yang kayak wool, sintetik, ataupun bahan legging, atau yang bertitle quick dry, atau ripstop, ataupun polar. Nah, masih banyak lagi bahan-bahan yang direkomendasikan untuk kegiatan outdoor. Apalagi sekarang udah high tech, ya banyak campurannya juga. Mana yang lebih efektif? Itu tergantung kalian buat pilih di pasarannya. Selanjutnya adalah layering. Jadi bagaimana kita melapisi tubuh kita layer demi layer untuk mencapai kenyamanan maksimal. Kalau menurut saya ada 5. Yang pertama dari inner layer, kemudian base layer, mid layer, insulating, sama outer. Oke man, dari inner layer yaitu pelindung pusatnya pusat. Ya seperti sempak atau kaos dalam. Ya itu sebenarnya opsional sih, soalnya dari manusia itu ada yang suka sempak, ada yang suka bersempak demi kenyamanan dan keamanan di dalam sini. Sebisa mungkin bahannya ya tadi bersifat quick dry buat mengurangi kelembapan yang ada di dalam sana. Kalau saya sih rasa jiwanya ada yang kurang gitu kalau misalkan jalan tanpa sempak. Dingin. Nah, untuk contoh yang saya pakai ini adalah tipe yang sifatnya elastis dan quick dry juga, jadi pergerakannya cukup enak. Dia tipe sempak boxer, jadi ya cukup hangat juga kalau misalkan udara juga udah mulai dingin. Bisa dilihat dia cukup elastis man, jadi bisa menyesuaikan bentuk dari apa yang terjadi di bawah sana. Oke, yang kedua adalah base layer. Nah, ini kayak tipe-tipe legging, celana pendek, celana panjang, boxer, kaos. Ya sama sih, bahannya masih tetap yang bersifat quick dry. Soalnya kenapa? Baik inner ataupun base layer itu adalah bahan yang langsung mengenai kulit kita. Jadi langsung basah oleh keringat, dan ya tadi quick dry menyelamatkan kita dari basah berkepanjangan. Ada beberapa variasi sebenarnya ketika saya mengenakan base layer. Ya kadang saya mengenakan
legging dicampur celana pendek, juga nanti atasannya tipe base layer yang lengan panjang ataupun lengan pendek, tapi ini agak jarang saya gunakan sih pakai manset. Soalnya kenapa, ketika pakai manset ya bagian sini tuh kadang suka belang, soalnya kan baju quick dry saya kadang sampai segini lah kalau ketarik, jadi bakal menyisakan space di sini untuk terpapar sinar matahari, jadinya belang. Nah, ketika menggunakan legging ini saya biasanya mengkombinasikan dengan celana pendek, atau kalau enggak saya kombinasikan sempak langsung saya pakaiin dengan celana panjang, itu bagian bawahnya sama bahannya quick dry, dan atasannya ya bisa dipilih sih antara lengan panjang atau lengan pendek. Tapi kalau area mulai dari base campnya cukup teduh, nah biasanya saya menggunakan lengan pendek aja. Atau kalau misalkan dari area base campnya itu mulai terik, ya udah saya pakai lengan panjang, setidaknya buat melindungi kulit dari sinar matahari. Nah, ini buat alternatif kalau misalnya kita nggak pengen pakai quick dry yang berlengan panjang atau berlengan pendek yang dilapisi lengan panjang, ya kita pakai jaket anti UV. Untuk jaket yang spesialis windbreaker ini biasanya berbahan parasut, soalnya dia cukup ringan, mudah di packing, dan kalau misalkan dipakai di tempat panas dia nggak bikin kita gerah. Atau kalau enggak ya tadi, kalau misalkan kalian suka dengan sempak di luar dan legging di dalam, ya itu juga bebas, terserah kalian. Jadi ya style kalian atur sendiri inner dan base layernya kayak apa. Oh iya, ada satu lagi base layer yang dikategorikan sebagai base layer khusus untuk kita tidur, yaitu sepaket ada baju bagian atas dan celananya. Ya, ini tipe-tipe legging sih, tapi jenisnya yang tebal. Dan menurut saya ini sangat-sangat diwajibkan harus selalu kering. Jangan biarkan dia basah, jangan biarkan dia untuk dipakai dalam perjalanan. Jadi tetap disimpan dan selalu kering untuk dipakai ketika kita tidur. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah mid layer. Bahan yang biasa ada di mid layer ini adalah tipe-tipe baju yang berbahan fleece. Ini cukup ringan dan cukup hangat ketika dipakai. Atau kalau enggak ya ini baju andalan pendaki, flanel man. Bisa dibilang ikonnya pendaki ya biasanya pakai flanel. Soalnya keren dan hangat. Kalau saya standar di base camp biasanya saya pakai, tapi kalau ketika mulai perjalanan yang notabene saya mengeluarkan banyak keringat, nah ini biasanya saya lepas. Jadi saya menggunakan base layer sama innernya. Jadi ketika mulai perjalanan atau kalau nggak 15 menit pertama itu mulai banyak keringat, jadi mulai basah. Ya sayang juga sih ini udah mulai basah ketika mulai perjalanan. Saya pakai ketika udara udah mulai cukup dingin. Nah itu antara flanel atau kalau enggak fleece tadi. Sama satu lagi yaitu kemeja berbahan ripstop. Ini sebenarnya bisa dipakai langsung di base layer atau sebagai lapisan mid layer juga oke. Soalnya dia cukup hangat dan lumayan quick dry man. Atau misal kalian ada opsi lain untuk mid layer ini, nah juga bisa diterapkan. Soalnya yang penting adalah ketika udara mulai cukup dingin, nah itu mid layer itu dikenakan. Atau kalau enggak dari bawah udah mulai cukup dingin, atau kalau enggak kalian enggak berkeringat banyak, nah itu mid layer mulai dikenakan ketika dari base camp ataupun di tengah perjalanan. Yang keempat adalah insulating layer, yaitu layer yang mempertahankan hangat tubuh tetap di dalam. Jadi melindungi kita dari dinginnya luar dan mempertahankan hangat tubuh kita tetap berada di dalam. Biasanya ini berbahan wool atau kalau enggak campuran polar atau kalau enggak bulu angsa yang sekarang baru populer, ya banyaklah lain-lain. Yang kata lain fungsinya adalah sama dengan jaket. Ini bisa dipakai ketika mulai menjelang malam yang notabene udara mulai dingin dan angin mulai kencang. Ya sebisa mungkin ada lapisan windbreakernya atau kalau enggak yang sekarang ini juga ada yang waterproof. Jadi kita nggak perlu lagi pakai outer, tinggal pakai yang tadi udah dilapisi dengan waterproof. Apalagi pakai celananya yang waterproof juga sekalian, Nah itu totalitas aman dari serangan dingin dan angin malam. Tapi kalau sepengalaman saya bahan yang campuran kayak gini itu cukup tebal kalau dimasukin ke keril, jadi
cukup memakan seperempat keril saya yang ukuran 50 liter. Ya lumayan tebal man. Intinya adalah bahan yang menjaga tubuh tetap hangat di dalam. Terakhir adalah yang kelima, yaitu outernya. Nah, outer ini fungsinya adalah menjaga apa yang kita kenakan di dalamnya tetap kering. Otomatis dia harus bersifat waterproof dan windbreaker. Opsinya ada beberapa, ya salah satunya adalah jas hujan. Kalau saran saya, jangan pakai jas hujan yang tipe poncho. Soalnya itu cukup berisiko ketika kita melakukan perjalanan. Yang pertama itu ketika naik bagian depannya kadang keinjek dan ini ketarik, itu juga sangat berisiko. Kemudian yang kedua adalah ketika ada angin kencang, bagian depannya bisa flip ke muka kita dan ya itu juga menghalangi pandangan. Walaupun dia melindungi dari atas, tapi bagian bawahnya kadang atau sering itu basah. Kalau menurut saya, tipe poncho tetap dibawa ketika kita mengenakan baju jas hujan. Soalnya bisa jadi alternatif kalau baju jas hujan yang dikenakan robek, tembus, atau yang lainnya. Bisa juga difungsikan sebagai footprint, shelter darurat, ataupun penampung air hujan jika di perjalanan tidak ada air. Nah, ada juga tipe yang hard shell yang tadi udah saya bahas di mid layer. Dia bahannya cukup kaku, tapi untuk proteksinya maksimal. Kebanyakan bahan yang tipe ini ya kalau air netes seperti lewat aja kayak daun talas. Atau kalau enggak ketika cuaca nggak ekstrim amat bisa pakai bahan yang tipe soft shell. Di garis bawah ya, yang nggak dingin amat dan nggak hujan amat. Ya tapi lebih aman pakai yang hard shell aja. Tapi sebenarnya kalau sekarang mah perbedaan kedua jenis ini semakin tipis man. Soalnya ya kayak jaket yang satu ini dah. Hard shell amat juga kagak, soft shell juga enggak, tapi waterproof man, dan innernya polar lagi. Sebagai tambahan, dari semua pakaian yang saya rekomendasikan yang fungsi utamanya adalah untuk menjaga suhu tubuh, penting juga untuk cari pakaian yang sifat bahannya kuat. Kenapa? Soalnya ya namanya gunung hutan, ya pastinya ada beberapa jalan yang kadang itu masih rimbun, atau kalau enggak menghadapi medan yang berpasir dan berbatu. Jadi diperlukannya bahan yang cukup kuat. Untuk saat ini yang saya tahu itu tipe-tipe bahan ripstop atau kalau enggak ya yang masih sejenis dengan hard shell tadi. Juga usahakan bawa pakaian yang cukup cerah. Ya warna-warna seperti oranye, merah, pink, ya dan lain-lain dah. Soalnya ya kita nggak tahu, mungkin suatu waktu kita tersesat ya. Nah itu sangat menguntungkan bagi tim SAR untuk melihat atau mencari kita dari kejauhan. Oh kelihatan tuh ada orang yang tersesat. Ya seperti itulah. Kalau sempak mah bebas. Kalau mau pakai yang warna oranye, pink atau apa itu terserah kalian. Juga ingat Indonesia adalah negara tropis. Jangan pakai pakaian yang overheat. Kayak misalkan kalian udah pakai fleece, pakai wool, dilapisi bulu angsa, tidur pakai SB bulu angsa. Auto basah man. Ya kecuali kalau kalian pengen mendaki Gunung Wijaya. Atau kalau enggak tempat-tempat yang bersalju. Nah itu mungkin cukup aman. Ingat ya, tropis, negara tropis. Oke, poinnya adalah persiapkan sebaik mungkin pakaian yang akan kamu bawa man. Jangan sampai bawa pakaian yang tidak cocok dengan cuaca yang akan kamu hadapi nantinya di gunung ataupun di hutan. Dan usahakan tetap kering dan hangat ketika dingin menyerang untuk menghindari hipotermia. Sip man? Oke, next saya akan bahas tentang bagaimana cara kita packing pakaian tersebut di dalam tas dan perlunya menambah atau melengkapi outfit kita dengan beberapa perlengkapan dan aksesoris tambahan. Oke man, makasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika perlu, serta saran dan kritiknya di kolom komentar. Oke, saya Aryo, pamit.